Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Fatimah, mahasiswa D4 Perbankan KKN PPM UGM Brongkop 2021 yang akan memandu sesi kali ini mengenai sosialisasi tahapan mengajukan kredit di bank untuk UMKM di Dusun Grombo Semugi. Sebelum memasuki tahapan kredit UMKM yang ada di bank, kita perlu tahu apa sih kredit UMKM tersebut. Menurut Bank Indonesia, kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Salah satu bank BUMN di Indonesia yang memiliki spesialisasi atau yang sudah ratusan tahun memberikan pinjaman kepada UMKM adalah Bank BRI. Sehingga pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pinjaman UMKM yang ada di Bank BRI. Sebelum membahas tahapan kredit UMKM di Bank BRI, calon debitur harus mengetahui apa saja pinjaman UMKM di Bank BRI. Tujuannya agar UMKM mengetahui pinjaman apa yang dibutuhkannya. Pinjaman UMKM di Bank BRI terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pinjaman mikro yang di dalamnya terdiri atas kredit usaha rakyat atau KUR dan KUPEDES. Kedua yaitu pinjaman retail menengah yang di dalamnya terdapat kredit modal kerja dan kredit investasi. Dan yang ketiga yaitu pinjaman program yang di dalamnya terdapat kredit pangan, resi gudang, dan kredit kemitraan. Produk yang diunggulkan Bank BRI dalam pinjaman UMKM dan yang paling dibutuhkan UMKM maupun UMK yang ada di desa-desa adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Sehingga saya akan membahas mengenai kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat sendiri terdiri dari KUR mikro, KUR kecil, dan KUR tenaga kerja Indonesia. KUR Mikro Bank BRI sendiri merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafon sampai dengan 50 juta per debitur. Sedangkan KUR kecil Bank BRI adalah kredit modal kerja dan kredit investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafon 50 juta sampai 500 juta per debitur. Sedangkan KUR Tenaga Kerja Indonesia diberikan untuk membiayai keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke negara penempatan dengan plafon sampai dengan 25 juta. Akan tetapi kaitannya dengan UMKM yang dibutuhkan yaitu KUR mikro dan KUR kecil Bank BRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan calon debitur atau calon peminjam KUR mikro. Yang pertama, individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak. Yang kedua, telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Ketiga, tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Keempat yaitu persyaratan administrasi berupa KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha. Kemudian persyaratan KUR mikro. Yang pertama, maksimum pinjaman sebesar 50 juta per debitur. Kedua, jenis pinjaman berupa kredit modal kerja dengan masa maksimum pinjaman 3 tahun, kredit investasi dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun. Suku bunga yang dikenakan 6% efektif per tahun dan bebas biaya provisi dan administrasi. Kemudian persyaratan calon debitur atau peminjam KUR kecil. Yang pertama, mempunyai usaha produktif dan layak. Kedua, tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumsi seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Ketiga, telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
Keempat, memiliki surat izin usaha mikro dan kecil atau IUMK dan surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan. Sedangkan persyaratan dari KUR kecil merupakan pinjaman 50-500 juta, jenis pinjaman kredit modal kerja dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun, kredit investasi dengan masa maksimum pinjaman 5 tahun, dengan suku bunga yang dikenakan 6% efektif per tahun, bebas biaya administrasi dan provisi, serta agunan sesuai dengan peraturan bank. Berikut merupakan tahapan kredit UMKM di bank. Secara umum, tahapan kredit UMKM di bank adalah sebagai tahap pertama, yaitu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Pertama, calon debitur pergi ke bank yang ada di daerahnya dan datang ke consumer service untuk melakukan permohonan kredit. Pada tahap ini, calon debitur berkonsultasi dengan consumer service mengenai kredit apa yang ia butuhkan dan apa saja kredit yang disediakan oleh bank. Diharapkan calon debitur ini untuk menjawab jujur pertanyaan consumer service sesuai dengan keadaan usaha calon debitur yang sebenarnya. Tahap kedua yaitu pengumpulan data calon debitur. Ketika pengajuan kredit pada tahap 1, calon debitur ini terdengar normal, tidak ada keanehan, tidak ada jaminan sengketa, dan tidak pernah menunggak kartu kredit, maka bank akan meminta kita untuk menyiapkan data-data yang diperlukan. Secara umum, data yang diperlukan adalah identitas calon debitur seperti KTP, NPWP, suami istri, kartu keluarga, akta nikah, akta lahir, surat izin usaha seperti SIUP, HO, dan TDP, serta dokumen pendukung penghasilan, serta data jaminan seperti sertifikat, IMB, dan PBB. Selain data-data di atas, ada kemungkinan bank meminta data tambahan. Tahap 3 merupakan tahap yang dilakukan oleh perbankan, yaitu analisis kredit yang dilakukan oleh analis kredit. Sebelumnya, debitur sudah diminta untuk memenuhi persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan oleh bank. Kemudian analisis kredit akan melakukan pengecekan berdasarkan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition untuk mengetahui layak tidaknya calon nasabah diberikan kredit. Akan tetapi sebenarnya karena merupakan kredit UMKM, dapat penilaian di luar 5C. Bank memiliki penilaian lain yang sudah di SOP-kan masing-masing bank dan merupakan rahasia dari perbankan. Tahap keempat merupakan penyusunan proposal kredit. Proposal kredit adalah pengajuan kredit dalam bentuk laporan atau pengajuan dari sistem yang dilakukan secara online yang disusun oleh analis. Proposal kredit berisi mengenai summary dari analisis kredit dan manfaat serta dampak yang akan ditimbulkan ketika memberikan kredit kepada calon debitur yang melakukan permohonan kredit. Tahap kelima yaitu keputusan kredit. Setelah penyusunan proposal kredit ini diajukan kepada komite kredit, terdapat pemutusan kredit oleh komite kredit bank yang memiliki wewenang untuk memutuskan approve atau reject dari permohonan kredit tersebut. Tahap keenam yaitu pengikatan kredit dan pengikatan jaminan dilakukan ketika permohonan kredit sudah di-approve oleh komite kredit bank. Pengikatan kredit sendiri bertujuan untuk mempertegas bahwa nasabah mengakui adanya hutang kepada bank, adanya kewajiban pembayaran kembali kepada bank, adanya kewajiban bunga kredit, adanya kewajiban biaya-biaya kredit, serta klausul lainnya. Perjanjian kredit ini bisa dilakukan notaril dan bawah tangan. Kemudian pengikatan jaminan, tujuan untuk mengikat aset jaminan kepada bank. Pengikatan ini pastinya dilakukan oleh notaris secara notaril. Tahap ketujuh yaitu pencairan dana kredit. Setelah pengikatan kredit, maka bank punya kewajiban untuk mencairkan sejumlah uang kepada calon debitur.
Pencairan biasanya terjadi H+1 atau bisa dilakukan di hari yang sama pula. Tahap terakhir dilakukan oleh peminjam uang di bank, yaitu pembayaran kembali ke bank. Pada saat pembayaran kembali diharapkan debitur membayar tepat waktu sehingga akan terhindar dari denda keterlambatan yang angkanya lumayan banyak. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai tahapan mengajukan kredit UMKM di bank untuk UMKM di Dusun Rombo Semudi. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.